penanti lebih dari 8 tahun. Kenapa? Saya punya kesempatan. Kamu persisten sekali sampai saat ini. Kalau orang lain, Jess, mungkin udah bilang, udahlah, aku aja salah. Sampai sekarang kamu enggak loh. Iya. Jess, kamu benci nggak sih sama para hakim? Saya mau tanya, sebenarnya perasaan pada waktu itu apa sih? Waktu saya bela itu kamu gitu ya? Bener-bener bersyukur. Nggak tahu deh kalau nggak ada kamu tuh gimana ya kan waktu itu. Karena udah terpuruk banget gitu. Iya, bersyukur ya Om. Terima kasih. Kalau Jess seandainya bisa bertemu langsung dengan seorang Darmawan Salihin, seorang Jessica Woso, mau bilang apa? Saya penanti lebih dari 8 tahun dan dulu di 8 tahun lalu di Polda Metro Jaya saya harus berdesak-desakan dengan sesama wartawan dan juga siapapun yang ingin tahu dan mengikuti kasus ini. Di pengadilan juga demikian, saya buat masuk ke pengadilan aja saya harus datang di bawah dari jam 6, kalau nggak saya nggak bisa masuk ke dalam dengan saya nggak tahu berapa banyak penonton sidang, dan ini menjadi kasus yang paling disorot selama 8 tahun ini. Dan hari ini 8 tahun berlalu, kejadian serupa terjadi karena saya harus berdesak-desakan. Mungkin Anda saat nonton wawancara ini sudah melihat bagaimana proses Jessica dinyatakan bisa bebas bersyarat dan harus menjalani beberapa syarat di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan kemudian ke Badan Pemasyarakatan. Ternyata atensi publik begitu besar dan saya lama sekali menanti momen ini. Jess, welcome home. Thank you. Sudah 8 tahun saya menanti ini Bang Otto untuk tadi di konferensi pers kan Jess bilang Jess masih kaget dan belum bisa membayangkan apa yang akan Jess lakukan. Tadi aja saya sengaja berdiri di depan pintu lapas Jess, saat dibuka saya langsung lihat kamu. Itu ada barikade 1, 2, 3 sekitar 8 atau 6 gitu ya. Saya lihat matanya Jess kosong sekali Bang Otto. Kaget dia ya? Kaget sekali, dibawa ke mobil dan kita coba panggil-panggil gitu ya. Penonton juga pas sudah nonton dan sempat menyapa wartawan. Selamat datang kembali. Saya nggak nyangka bisa berhadapan seperti ini. Dulu waktu masa sidang saya sulit sekali juga wawancara Jess. Iya. Terima kasih udah mengundang saya ke sini. Saya yang makasih kamu sudah bersedia. Saya tahu hari ini panjang sekali ya Bang ya. Panjang sekali. Cerita di balik kamu bisa bebas bersyarat juga panjang sekali. Sehingga kemudian hari ini kamu bisa pertama kali ada di luar lapas. Katanya tadi gimana Bang di konferensi pers nggak pakai baju putih lagi. Nggak pakai baju putih lagi. Sekarang udah pakai baju biasa. Saya nggak perlu menanyakan perasaan kamu karena saya tahu kamu pasti sudah sangat bersyukur dan kaget, Jess. Tapi saya mau meng-highlight soal tadi menarik sekali ya Bang Otto ya. Jess bilang memaafkan siapapun yang membuat Jess menjalani lebih dari 8 tahun dong. Karena di Polda Metro Jaya 8,5 tahun. Ya. 8,5 tahun Iya, semuanya. 8,5 tahun. Kamu maafkan semuanya, yakin? Iya. Ya, saya menggunakan waktu yang saya dapatkan untuk saya menjalani hukuman saya di penjara untuk berdamai dengan keadaan dan orang-orang yang mungkin bersikap buruk pada saya di masa lalu. Jadi menurut saya hal seperti itu, hal yang buruk itu tidak perlu saya simpan dalam hati saya lagi, karena itu ya tidak baik gitu. Jadi ya harus saya lepaskan perlahan-lahan. Jess, kamu tuh kan dipersepsikan sedemikian buruk ya. Ini secara psikologi dipersepsikan gitu ya. Dulu bahkan secara awam tuh Bang Otto dibilang berdarah dingin lah oleh beberapa psikolog. Kamu dipersepsikan gitu loh sama beberapa orang. Kamu maafin, gak apa-apa? Gak apa-apa. Karena ya mungkin mereka gak kenal saya. Jadi kalau gak kenal ya mereka hanya mengasumsikan kalau saya seperti itu. Hanya karena ya mungkin beberapa video atau beberapa apa yang mereka lihat, terus mereka berbicara seperti itu, ya itu juga haknya mereka sih untuk berpikir seperti apa. Tapi kan gak gampang di dalam Jess 8 tahun. Iya gak gampang, tapi ya kalau dipikirin ya setiap hari itu hari yang baru ya, jadi harus saya jalanin. Besok hari yang baru lagi harus saya jalanin, harus lebih kuat lagi. Pasti ada up and down-nya, kadang saya juga ngerasa down, kadang saya juga harus kembali lagi turun ke bawah untuk naik lagi ke atas. Itu juga hal yang harus saya lakukan secara rutin ya, karena ya
karena di lapas itu kan walaupun saya diperlakukan dengan baik, tapi kan tetap aja saya jauh dari keluarga, dari teman-teman, dari orang-orang yang saya sayang gitu kan. Jadi yang mungkin itu sih yang hal yang paling berat gitu untuk saya. Tapi kalau misalnya saya berniat untuk selalu positif, ya pasti ya itu akan terjadi gitu. Jess, kamu masih ingat gak sih setiap gerakan kamu aja tuh pakai kacamata diartikan berbeda, senyum diartikan berbeda. Iya. Masih ingat gak 2016 digituin sama orang? Iya, masih ingat. Tapi itu kembali lagi ya ke haknya orang-orang yang mau menilai saya ya. Saya juga nggak bisa bilang sama dia, oh enggak, saya nggak begitu, kamu salah, atau ya kalau misalnya saya nggak melakukan hal ini, mereka juga pasti akan mengejar saya seperti itu. Kalau emang udah di mindset mereka itu saya itu bagaimana, ya mereka akan selalu mengungkapkan itu apapun yang saya lakukan atau apapun yang saya pakai. Jadi ya udah, dibiarkan aja. Jess, kamu tuh persisten banget ya. Jadi kita tahu gimana di penyidikan kamu harus di salty, terus kamu jalani persidangan 32 kali kita Bang, persidangan 32 kali ya. Yang sangat panjang, berjam-jam, dan kamu pasti juga ikutin gimana orang mempersepsikan kamu sangat buruk. Kamu persisten sekali sampai saat ini. Kalau orang lain, Jess, mungkin udah bilang, ya udahlah, gue ngaku aja salah. Sampai sekarang kamu enggak loh. Iya. Ya itu ya kembali lagi ke, jadi jangan melihat rencana yang lebih jauh. Kalau menurut saya mah jalanin aja. Hari ini saya harus melakukan apa, besok harus melakukan apa. Nanti lama-lama ya, kalau misalnya saya punya keyakinan seperti itu, ya itu akan terus berjalan seperti itu gitu. Saya nggak tahu, Jessnya tahu apa enggak ya. Pasca film dokumenter Jess, Netflix yang kamu munculnya sedikit sekali itu. Generasi dulu yang mungkin 8 tahun lalu belum sempat bisa nonton secara live sidang yang berjam-jam itu nonton lagi, bisa dicek di semua YouTube, yang tadinya mungkin hanya beberapa juta menjadi beberapa ratus juta karena mereka mau cross check lagi sebenarnya bagaimana perjalanan sidang di 2016. Mereka bahkan punya cuplikan potongan-potongan dari belasan jam sidang kamu itu. Kamu terinfo nggak soal itu? Ada nggak yang kasih tahu? Mungkin Bang? Nggak. Kamu nggak tahu? Kalau yang spesifik itu enggak ya. Kita nggak pernah beritahukan apapun kepada dia. Masa sih Bang? Karena saya tidak mau mengganggu dia dalam pemikiran itu. Jadi kita berpikir diskusi kasus pun jarang kami bicara sama dia. Jadi setiap kali ketemu Jess itu hanya bicara yang lain-lain aja. Kenapa? Karena saya nggak mau membebani pikiran dia. Termasuk seperti sekarang ini kita mau PK. Dia belum tahu juga detailnya mau PK itu kayak apa sih gitu. Saya juga heran, dia nggak pernah mau bertanya sejauh dalam apapun secara legalnya. Dia percaya aja. Jadi saya berpikir kalau dia tanya pasti saya jawab, tapi dia nggak bertanya. Dan kalau saya mau beritahukan juga, saya pikir itu buat dia jadi berat dia di dalam gitu. Jadi saya pikir mengenai hukumnya biar urusan saya lah. Mengenai soal yang lain biar dia mengurusi dirinya sendiri, dia sudah nggak mudah gitu loh. Bang, tadi sempat saya tanyakan pada saat kita press conference, karena saya udah nggak sabar nih. Tadi sebenarnya sudah dijanjikan untuk bisa wawancara Bang Otto dan juga Jess, tapi saya nggak sabar. Jadi makanya saya tanya di konferensi pers dan mungkin bisa disimak sama penonton melalui tayangan berbagai stasiun televisi. Saya tanya dan saya coba highlight mengenai potongan remisi kamu itu luar biasa, sangat banyak Jess, yang vonis 20 tahun baru menjalani 8 tahun. Remisi itu kan diberikan syarat utamanya adalah berkelakuan baik. Saya mau ingat ke memori kita di 2016, Jess itu dipersepsikan atau di profiling punya sikap yang lain. Bisa tahanan 8 tahun secara konsisten berperilaku baik. Ya makanya, jadi ini kan satu bukti kan bahwa profiling yang disampaikan orang kepada dia selama ini tidak benar kan gitu. Ya kan? Dikatakan dia macam-macam gitu kan, bahkan ada menuduh bahwa sampai lesbi dan sebagainya kan. Kalau itu terjadi kan terjadi, mana bisa ditutupi lah setengah tahun ini, kan nggak bohong. 8 tahun loh di dalam, iya, diawasi terus menerus oleh sipir kan, bahkan sekarang dapat apresiasi yang luar biasa. Nah itulah mengatakan bahwa kebenaran itu selalu datang kemudian gitu kan. Jadi kalau dulu orang berpersepsikan Jessica seperti itu, ternyata udah terbukti itu tidak benar. Jadi melalui remisi ini. Kalau itu benar, nggak mungkin dia dapat remisi. Mungkin lebih parah lagi mungkin.
kalau itu terjadi kan. Nah itu cuma aja sekarang saya mau nanya kamu dulu ya, boleh dong apa yang nanya ini? Boleh Bang Saya Oto. juga pernah nanya sama Jess ini. Dulu kan kita sidang nih Jess nih. Kita sidang, kamu di samping saya. Kamu selalu yakin betul begitu ya. Fight terus ya, kasih kita diskusi dalam sidang itu. Dan saya tidak melihat kamu itu sedikit ragu pun tentang kebenaranmu. Dan sedikit pun kamu jarang lah saya lihat kamu nangis, kecuali waktu kamu diperiksa sebagai terdakwa. Tapi kan selain itu enggak gitu. Ada satu lah mungkin ya, karena ada seorang saksi yang udah almarhum yang memojokkan kamu. Saya mau tanya, sebenarnya perasaanmu pada waktu itu apa sih waktu saya bela itu kamu gitu ya? Pasti Kok sidang, begitu Jess. posisinya? Apa sih waktu kau pikirin? Saya fight begitu, kau juga tenang gitu. Apa yang kau pikirkan sebenarnya, Jess? Karena rasanya itu kayak mimpi ya. Saya kok di sini gitu ya. Ini apa gitu. Ini yang harusnya perasaan saya tuh belum mendarat ke bumi banget gitu, belum tahu ini maksudnya apa, yang masih bingung. Kok saya dibeginiin, kok saya harus ada di sini gitu. Tapi untuk menerima kenyataan kalau ini adalah jalan hidup yang harus saya lewatin, itu bukan waktu yang cepat dan proses yang mudah ya. Jadi pada saat sidang itu kan, itu baru-baru, bisa dibilang baru kan. Jadi pada saat itu saya masih kayak ya bingung aja gitu, kok ini terjadi. Bingung, bener-bener gak bisa berkata-kata, kok bisa terjadi. Kalau perasaannya dibelain sama Om Oto ya, saya bersyukur masih ada orang yang punya faith sama saya gitu untuk membela saya ya kan. Itu saya bersyukur banget, bener-bener bersyukur. Nggak tahu deh kalau nggak ada Om Oto tuh gimana ya kan waktu itu, karena udah terpuruk banget gitu. Iya, bersyukur ya Om. Terima kasih gitu. Jadi begitu perasaan waktu Iya, masih waktu bingung kita aja. Karena kalau memang itu sesuatu yang saya tahu itu bakalan terjadi, mungkin saya siap ya. Tapi karena ini kan mendadak sekali ya kan, terus udah gitu buruk sekali gitu, bingung. Buruk sekali karena apa? Persepsi orang. Karena ya apapun itu yang terjadi waktu persidangan sih, semua maunya. Jadi suddenly kamu masuk penjara apa sendiri, kamu seperti mimpi aja gitu iya, ya? Betul. Ya itu. Jadi kayak bukan kenyataan gitu. Jadi waktu duduk samping saya bela-bela itu juga kamu itu pokoknya bingung aja apa yang terjadi nih, kok ada ribu-ribu kira-kira gitu ya? Iya, kira-kira begitu. Masih belum gimana ya, belum menerima, jadi belum mengerti gitu. Jadi kayak wah ini maksudnya apa gitu masih. Jadi kalau saya berpikir seperti kalau itu terjadi, otomatis defense mechanism saya tuh kayak nolak gitu. Ini nggak boleh saya rasain gitu. Tapi ketika itu ya Bang, self defense mechanism kamu tadi, Jess, sempat dipersepsikan tuh jadinya Jessica dingin di persidangan. Kamu sadar nggak tuh, Jess? Iya tahu. Cuman saya harus bagaimana? Masa saya harus acting? Masa saya harus mengikuti kemauan orang saya? Atau juga kalau si A suruh saya begini, si B pasti berpikirnya yang lain. Kan orang manusia banyak. Manusia adalah makhluk yang paling kompleks ya. Jadi kalau saya berbuat sesuatu yang disukai sama kelompok A, mungkin kelompok B nggak suka, kelompok C suka, kelompok D nggak suka. Jadi itu sesuatu hal yang nggak mungkin untuk memuaskan semua orang. Jadi kau berusaha menjadi dirimu sendiri aja gitu ya. Jadi pikiranmu mungkin gini ya. Ya kalau saya nanti nangis dibilang pura-pura nangis, ya kan? Nggak nangis dibilang berdarah dingin. Gitu kira-kira gitu. Dan itu yang terjadi sih. Iya. Dan itu yang terjadi kan. Ya Waktu serba salah gitu ya. pas pemeriksaan terdakwa Jess nangis kan, kemudian ada lagi persepsi lain terhadap itu. Tapi Jess mau balik lagi ke momen pada saat detik-detik kamu bilang atau disampaikan sama hakim, ya kamu diminta duduk lagi ke kursi pesakitan, terus dibacain gitu ya vonisnya. Saya tahu kamu, karena kita ke lapas ketika itu Bang, sudah mulai packing dan mungkin karena secara psikologi ya Bang ya, terlihat orang yang duduk di sebelah yang selurusan jaksa itu sudah bisa diimbangi oleh orang yang duduk selurusan kamu tuh Jess, orang yang percaya kamu nggak salah. Kamu optimis ketika itu akan divonis bebas, bener nggak? Pada saat itu saya
berpatokan sama orang-orang di sekitar saya yang support saya ya, salah satunya Om Otto gitu kan. Kalau misalnya saya apapun yang saya rasakan pada saat itu ya, kalau misalnya orang lain itu meyakinkan saya sesuatu, ya udah itu yang saya percaya. Tapi sekali lagi pada saat itu saya tuh belum mendarat gitu, jadi saya masih kayak bingung, masih nggak tahu ini apa, masih seperti itu gitu. Jadi kalau mau dijelasin dengan kata-kata juga sulit gitu. Sampai Pokoknya di detik kamu sampai di divonis, kamu detik belum bisa membayangkan, belum bisa menerima apa yang terjadi sama belum kamu. bisa iya. Karena saking mendadaknya. Iya, karena saking kok se-ekstrim ini gitu. Waktu itu dia masih merasa, bilang sama saya itu ya pasti saya pulang, saya udah beli baju, dia bilang. Jadi dia nggak merasa ada sesuatu hal yang menghukum dia gitu ya artinya. Iya. Nggak ada yang merasa dia harus bersalah dan harus dihukum. Sehingga waktu itu dia bilang ya saya udah siap baju saya, kapan pulang gitu aja. Jadi memang luar biasa. Itu sebenarnya saya nggak pernah bicara kasus dengan dia, Christian. Serius banget sampai 8 tahun ini? Waktu dulunya saya bicara kasus. Setelah dia dihukum itu saya nggak pernah bicara kasus sama dia. Saya datang terus sama dia, tapi detail kasusnya apa gitu. Dia pun nggak mau tanya juga. Pokoknya PK ya PK. Gimana caranya dia nggak tahu. Karena saya pun nggak mau membicarakan di dalam karena saya nggak mau jadi beban buat dia. Dia harus mikirin itu lagi dan kadang-kadang juga dia sudah matikan rasa dia. Dia pernah bilang sama saya, dia sudah matikan rasa dia tentang peristiwa-peristiwa yang lama. Benar, Jess. Benar. Dia matikan rasanya peristiwa lama dan dia tidak perlu melupakannya. Dan dia mampu untuk melupakan itu. Dan itulah syarat dia sebabnya dia itu bisa tahan. Itu tadi saya luar biasa, Jess, kamu bisa bertahan 8 tahun loh di dalam. Ya, Dan orang yang dari Australia jalan-jalan tiba-tiba di Grand Indonesia terus ngalamin itu gitu. Iya. Dia matikan. Jadi peristiwa-peristiwa lama itu bagi memori dia udah hilang itu. Dicerita sama saya. Itu ya Jess ya. Iya. Itu cara kamu bertahan selama ini. Iya. Tapi 8 tahun itu kan 8 kali 365 hari atau 366 hari, Jess. Setiap hari jalannya di situ gitu ya. Saya mau tanya, mau ajak flashback. 1 hari setelah kamu vonis, dibilang tuh kamu divonis tek 20 tahun, Jessica, terus balik ke tahanan. Apa yang ada di benak kamu, masih inget gak? Saya malah mikirinnya yang lain ya. Malah nggak tahu kenapa gitu. Oh, ya udah divonis begitu. Saya sedih, saya nangis, tapi pengacara saya bilang masih mau memperjuangkan. Ya udah saya percaya aja dengan itu. Terus tapi saya ya masih berusaha untuk mengalihkan ke hal yang lain gitu, kayak waktu itu saya mencari kegiatan gitu kan. Jadi ada sesuatu yang dilakukan gitu, nggak cuma yang diem aja atau gimana. Jadi berusaha untuk menyibukkan diri situ aja. Oke. Nih saya nggak tahu, nih pasti di kamera yang sana, Jess, kamu sambil ngobrol sama saya itu kelihatan. Jadi saya mau bilang ke penonton kita, Bang Otto, kalau orang nggak pernah ngobrol secara langsung ke Jessica, itu nggak akan pernah tahu bahwa di setiap, ini saya deket banget ya, di setiap kali dia kalau mau ngomong dia pasti senyum dulu. Jadi ketika ada persepsi bahwa di muka sidang ketika itu 2016 tidak ada kesedihan yang tampak, sekarang aja dia ngomong-ngobrol begini ya. Jadi kalau orang yang kenal dia ya karakternya memang seperti itu gitu ya. Dan kita hari ini tahu bahwa kamu mencoba untuk berdamai dengan keadaan yang kamu udah alami selama 8 tahun, lebih dari 8 tahun ini. Bang, profiling Jessica luar biasa mempengaruhi proses dari penyidikan, dan abang hanya punya waktu yang sangat singkat. Sangat singkat, Bang. Saya ingat sekali, saya memahami betul bagaimana nuansa kebatinan di tahun 2016. Abang itu dalam tanda petik memenangkan hati publik itu di pertengahan menjelang vonis. Iya. Sidang ke-18 kali itu ya. Sidang 18 menjelang vonis. Gitu, ya. Baru mulailah ada yang ngisi tuh kursi-kursi yang di bagian posisi Jess dengan Jessica. Sebelumnya itu di sana semua. pengacara. Apa yang membuat seorang Otto Hasibuan waktu itu percaya di tengah arus opini publik yang bilang Jess itu sudah pasti bersalah? Saya punya keyakinan begini, saya tidak bisa berkata-kata Jess tidak bersalah loh, nggak cukup. Tapi saya harus buktikan dengan rasional dan bukti-bukti fakta di persidangan bahwa dia tidak bersalah. Jadi bukti-bukti itu merupakan
self explanation gitu. Bukti itulah yang bercerita tentang ketidakbersalahannya dia. Jadi itu sebabnya setiap dakwaan itu, setiap dakwaan mereka, baik mengenai suatu perbuatan maupun mengenai saksi maupun mengenai ahli, semua saya counter. Dia bawa ahli kimia, saya bawa ahli kimia. Dia bawa ahli kedokteran, saya bawa ahli kedokteran. Dia bawa ahli CCTV, saya bawa ahli CCTV. Jadi tidak ada yang tidak saya counter, semua yang tercounter. Di saat banyak ahli yang takut ya. Iya, di saat ahli yang takut. Nah, jadi di semua argumen yang dia buat, semua saya bantai satu persatu. Ya memang melelahkan pada waktu itu, dan waktu saya pendek kan. Katakanlah, kalau mereka kan bersidang, kan sudah jauh sebelumnya mereka pelajari. Saksi-saksi mereka udah periksa, ahli udah mereka periksa. Apa yang ditanya kepada saksi dan ahli pun mereka udah tahu. Saya kan belum tahu. Saya hanya lihat di berkas dalam 1 minggu loh. Karena saya datang itu sudah dalam waktu sidang, ya Jessica. Saya tidak datang di polisi. Jadi bayangkan datang ke saya, seminggu kemudian langsung sidang. Saya harus mempelajari berkas sekian banyak dalam waktu 1 minggu dan harus membuat waktu itu eksepsi pada waktu itu. Nah, sebenarnya waktu eksepsi saya lakukan pertama kali itu sudah sedikit merubah, sedikit bergoyang sedikit pandangan masyarakat. Karena di situ saya sudah bisa mengalihkan bahwa sebenarnya tidak potensi Jessica melakukan itu tidak ada. Kemudian makin kuat makin saat kuat, semua semakin ahli datang, bukti-bukti kita ajukan semakin kuat gitu. Nah, jadi kenapa masyarakat akhirnya bisa menerima bahwa Jessica tidak bersalah? Karena bukti itu bercerita sendiri. Nah, masyarakat kan pintar. Nah, kalau itu tidak dilihat dengan mata kepala sendiri, mungkin nggak bisa kan. Tapi ketika di persidangan mereka melihat bagaimana bukti itu dipresentasikan, bagaimana bukti itu bercerita, akhirnya mereka keyakinan bahwa ini nggak bersalah. Tapi menjadi ironi Bang, saya juga ikut merasakan suasana kebatinan sidang itu, terutama kalau kita highlight ada keterangan ahli Dr. Jaya ya yang kemudian mengejutkan. Dia berani mengatakan bahwa penyebab matinya Mirna adalah natural. Kemudian kita tahu ada CCTV yang membuat kita harus sampai jam 2 pagi sidangnya. Tapi ironis sekali tidak ada satupun ahli dan saksi yang dihadirkan oleh Otto Hasibuan dan kawan-kawan yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat kedua hingga kasasi Bang. Itu yang paling menyakitkan. Semua ahli-ahli yang saya ajukan begitu hebat-hebat, satu pun nggak ada dipertimbangkan oleh hakim sampai detik ini. Itu yang saya kecewa. Jadi sehingga menurut saya itu nggak cukup. Boleh aja kau bilang bersalah, tapi kasih alasan dong. Ya, alasanmu itu harus jelas dong. Saksi dia mengatakan begini, saksi kita mengatakan begini, ahli mengatakan begini, sama sekali nggak dipertimbangkan. Bayangkan aja bahwa Mirna katanya minum racun, ya kan? Padahal 70 menit setelah dia mati itu diperiksa lambungnya tidak ada cyanida, tapi 3 hari kemudian jadi ada, ini nggak masuk akal. Bagaimana dari tiada menjadi ada setelah dia mati? Itu pengambilan sampel ya, bukan otopsi kita harus tegaskan. Bukan otopsi, diambil sampelnya doang. Dari tiada menjadi ada. Biasanya dari ada menjadi tiada kan? Ada dulu di lambung, hilang setelah 3 hari. Wajar dong udah 3 hari, kan? Ini enggak, dari tiada diminum kopi, 70 menit setelah itu diperiksa lambung, tidak ada. 3 hari setelah 3 harinya ada. Ini bagaimana? Bisa dijelaskan. Nah, dan oleh ahli semuanya sudah dijelaskan bahwa itu tidak bisa terjadi. Tapi nggak dipertimbangkan. Jadi kita satu pun loh Bang. Iya betul. Itu makanya kita penasaran. Wah, hakim mau pertimbangkan dong, ya kan? Kenapa kamu tidak berani mempertimbangkan pendapat ahli ini? Itu yang saya anggap ini unfair gitu, ya kan? Tapi kalau dibilang ahli ini mengatakan begini, tapi saya mengatakan begini, boleh aja dong. Hak hakim berpendapat lain kan? Ini nggak dipertimbangkan. Hanya ahli yang mereka dipertimbangkan. Inilah ketidakadilan. Jess, kalau ditanya ke kamu, ketidakadilan itu apa sih Jess? Kamu merasa nggak diperlakukan nggak adil? Iya pastinya, saya diperlakukan tidak adil. Pada saat persidangan itu ya, itu tidak bukan hanya saya aja. Pengacara saya juga, saksi ahli di bawah pengacara saya juga. Banyak yang diperlakukan tidak adil.
Tapi kamu masih tetap bertahan dengan ketidakadilan. Tapi berarti kamu sadar dong kalau waktu itu serangan, lalu tanda petik ya, serangan ya bang, serangan dalam tanda petik ke kamu itu membabi buta banget. Kamu lihat gak sih jaksa-jaksa kamu nyadar gak sih jaksa-jaksa kamu dengan tensi yang sangat tinggi, nanyain para ahli, nanyain kamu waktu itu? Iya, sadar pada saat itu terjadi ya saya ngerasa wow, kok begini gitu. Tapi ya udah harus dihadapin. Saya mah apa aja harus dihadapin. Apapun yang terjadi di depan mata saya harus hadapin, udah itu aja prinsipnya. Mau saya nanti perasaannya seperti apa ya nanti dipikirin lagi. Yang penting pokoknya pada saat itu saya harus hadapin dulu. Itu luar biasa. Makanya tapi prinsip speechless saya kalau sudah hadapin ini. Tapi prinsip jazz ini tuh jadi disalah persepsikan bang. Saya mau clearin itu di obrolan kita ini karena self defense mechanism jazz kemudian digunakan profiling itu, tahu lah di TV jazz kamu masih dalam, di TV banyak banget saat lagi sidang adalah ahli pakar micro expression lah, pakar psikologi yang kemudian mencoba membaca Jessica kayak gimana. Beberapa waktu lalu saya coba ngobrol dengan Reza Indragiri bang, pakar psikolog forensik, abang juga kenal dekat dengan beliau. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Reza Indragiri bahwa ketika sebuah sidang mencoba menghadirkan profiling secara psikologi kepada seorang terdakwa, berarti para jaksa itu sadar betul kalau bukti-bukti atau alat bukti yang dia miliki itu lemah. Jadi yang diserang ketika itu 2016 adalah soal kepribadian Jazz. Abang merasakan itu nggak? Oh iya, karena soal kepribadian itu kan subjektif sekali kan. Ya, subjektif sekali. Ada orang pemarah tapi tidak melakukan pembunuhan. Ada orang yang baik-baik sekali, pendeta umpamanya, rohaniawan, tapi nyata-nyata juga melakukan pembunuhan. Jadi nggak bisa dipakai ukuran orang baik atau tidak orang baik menjadi bersalah atau tidak bersalah. Ada terlihat baik, tokoh masyarakat, rohaniawan umpamanya kan, tapi bisa saja dalam satu peristiwa dia melakukan pembunuhan itu. Tapi ada seorang penjahat sekalipun, belum tentu dia melakukan pembunuhan pada waktu itu. Contoh, saya bela Johnny sendiri. Johnny sendiri udah kenal sebagai penjahat. Kenapa? Karena dia suka berkali melakukan kejahatan. Residivis lah ya. Residivis, ya kan. Nah, tetapi dalam kasus yang pada waktu itu saya bela, di mana dituduh membunuh Letkol Stephen Adam, ya kan, yang militer yang di Bogor. Ternyata akhirnya dia bebas. Waktu dia ditangkap, semua orang bilang, udah pasti Johnny sendiri itu. Oh, memang dia residivis. Tapi akhirnya bebas dia, saya bela. Artinya dia membuktikan bahwa meskipun dia seorang residivis, dalam satu peristiwa pembunuhan belum tentu dia yang melakukan. Jadi artinya orang secara psikologis orang itu adalah penjahat, tidak berarti dalam satu peristiwa hukum dia itu adalah pelaku. Gitu loh, tidak mesti. Tetapi orang yang baik pun orangnya bisa saja dalam suatu peristiwa hukum dia pelaku. Nah, itulah kesalahan daripada persidangan ini yang ditampilkan oleh para penuntut umum kan, dijelekkan tentang psikologinya Jessica, dan orang terpengaruh. Nah, padahal dalam hukum nggak boleh itu, nggak boleh. Itu subjektivitas yang dibangun gitu loh. Orang bisa dihukum atau tidak tergantung pada bukti. Bukan persepsi. Bukan persepsi. Bukti adalah bukti. Bahkan jangan sampai pula ada hakim memutuskan sesuatu berdasarkan keyakinan dulu, baru dicari buktinya. Kalau di kasusnya Jazz, abang melihat hakim berdasarkan pada apa? Dia feeling dulu. Karena persepsi tadi. Feeling dia karena persepsinya dibilang dia orang dengan jahat, lantas terbentuk keyakinannya. Dari keyakinannya baru dicarinya alasan-alasan untuk menyatakan Jazz bersalah. Seharusnya kan tidak, dia harus cari dulu, ada bukti nggak? Ada saksi nggak yang melihat? Ada otopsi nggak? Ya kan? Apa sebabnya mati? Racun cyanida di mana adanya? Dia harus cari dulu. Kalau ternyata nggak ada saksi, nggak ada bukti dan sebagainya, maka tidak mungkin timbul keyakinannya. Ya kan? Tapi kalau bukti ini menunjukkan ada fakta-fakta dia melakukan, barulah dari bukti ini timbullah keyakinannya. Jadi keyakinan seseorang bersalah atau tidak, keyakinan hakim untuk seseorang itu bersalah atau tidak boleh timbul dari angan-angan atau dari persepsi atau pikiran lain. Tapi keyakinan hakim itu hanya bisa timbul berdasarkan bukti yang sudah ada. Gitu. Kalau abang meng-highlight tadi soal bahwa abang meyakini bahwa vonis terhadap Jazz itu
terutama dipengaruhi oleh profiling psikologi. Kenapa saya mau highlight ini di obrolan kita, Bang? Karena saat saya dapat informasi bahwa Jess dibolehkan untuk bebas bersyarat karena remisi yang ia dapatkan begitu banyak, pertanyaan dari teman-teman rekawan sejawat saya wartawan juga, kok bisa Jess keluarnya cepet banget? Padahal bukan dia divonis 20 tahun. Saya mau highlight itu karena kemudian proses tidak singkat. 8 tahun Jess menunjukkan bahwa Jess secara konsisten punya perilaku yang baik, punya kontribusi luar biasa sehingga mempengaruhi penilaian dari lapas dan memberikan potongan masa tahanan yang begitu banyak sehingga hari ini dia bisa duduk bersama dengan kita. Saya mau meng-highlight itu karena itu adalah counter ya secara mutlak, Bang Oto, mutlak terhadap profiling yang sudah ada di benak publik, yang dibuat di benak publik pada tahun 2016 lalu gitu. Dan mengerikan kalau misalnya seperti Abang gambarkan tadi bahwa putusan hakim berdasarkan keyakinan dia dan keyakinan itu subjektif. Iya. Dan ini adalah buktinya. Dengan dia bisa keluar karena kelakuannya sendiri, ini membuktikan bahwa dia bukan orang jahat seperti yang kata orang lain. Saya udah katakan, saya sendiri baru tadi bertanya kepada bapaknya itu, kenapa sih Jess bisa keluar? Artinya tidak ada upaya-upaya apapun yang kita lakukan, dan saya kaget sekali pun kenapa Jess bisa cepat bebas. Nah, baru setelah kenyataan dia keluar, baru saya yakin, berarti sungguh-sungguh Jessica ini selama 8 tahun ini betul-betul berkelakuan baik. Bahkan saya tanya, apa itu syaratnya? Saya tanya. Ya, semua dia penuhi peraturan-peraturan. Itu kata alamat Tidak saya. Pernah sekalipun melanggar peraturan. Nah, itulah mungkin yang dipakai alasan mereka. Jadi, artinya ini membuktikan bahwa profiling terhadap Jessica, dia orang yang tidak berkelakuan baik itu sudah terbantahkan dengan adanya dia keluar dengan remisi yang sangat besar dari LP. Itu. Jess, kamu benci nggak sih sama para hakim? Enggak sih. Pada saat itu saya berpikir ya wow gitu aja. Tapi ya kesini-sininya saya udah melepas aja. Ada salah satu hakim, kamu ingat gak sih salah satu hakim bikin kamu nangis loh? Iya. Iya, ingat. Kamu maafin dia juga? Maafin. Sampai setelah kamu bebas aja menjalani masa tahanan maksud saya, masih ada loh statement di media oleh hakim bersangkutan soal kamu buruk, kamu maafin? Iya, kalau orang itu mau berkata seperti itu ya itu hak dia. Kalau masalah saya maafin atau enggaknya itu juga pilihan saya, gitu kan. Dan kamu memilih Maafin dia. nggak apa-apa gitu? Gak apa-apa. Ada mungkin nggak tertangkap sama kamera ya Bang ya. Selain Jess, itu ada keluarga di situ. Ada Tante Imelda Wongso, ada papanya Jazz gitu, ada saudara-saudara yang ada di Australia. Bahkan mungkin saya sempat ceritakan bahwa momennya pada saat kamu divonis 20 tahun tuh kita kumpul di salah satu restoran Bang, dan Tante Imelda sedih sekali. Ya, sangat bisa diterima, masuk akal ketika kamu divonis 20 tahun. Ya sudah berharap kamu pulang ke rumah disuntar dan ternyata enggak. Iya. Kalau Mama ya jelas ya pasti patah hati, yang hati udah berkeping-keping sedihnya itu kayak apa juga saya tidak bisa membayangkan dan tidak mau membayangkan karena itu mengerikan buat saya pada saat itu, karena kan saya nggak bisa ketemu langsung ya karena saya ditahan. Jadi ya saya percayakan aja kalau Mama ya mendapatkan support yang baik lah di luar sana, jadi ya bisa saling mensupport aja sih seperti itu. Jess, saya mau nanya, kamu kenapa nggak nyerah aja sih? Lama banget loh kamu jalanin semuanya. Ya udahlah, kalau ya nggak sih ada pilihan seorang Oto Hasibuan minta pengampunan ke presiden, udahlah minta ampun, nanti kamu juga bisa mungkin bisa jadi dibebaskan lebih cepat dibanding dengan harus nunggu 8 tahun ini terus dapat kejutan bebas bersyarat. Gimana ya? Saya nggak menyerah itu karena saya berserah aja sama Tuhan. Maksudnya ya kalau misalnya saya yakin saya bisa mendapatkan jalan yang secara langsung datang ke saya tanpa saya harus berbuat apa-apa, karena saya gimana ya, karena saya mungkin udah nggak ada kebencian lagi, sudah tidak melakukan hal yang sudah tidak berpikir negatif gitu. Jadi kalau misalnya saya merasakan seperti itu, saya yakin seluruh alam semesta ini akan membantu saya gitu, karena saya udah ya berserah aja. Suatu hari pasti nanti udah saya yakin itu aja, suatu hari pasti akan ada jalan keluar tanpa saya harus nyerah atau apapun itu bahasanya, tapi saya juga berserah kalau saya itu pasti bisa mendapatkan jalan. Saya yakin itu aja. Jadi bukan menyerah tapi berserah. Iya, berserah. Ya. Bukan menyerah tapi berserah. Wah,
ini luar biasa ini. Wow. Ya. Oke. Saya masih mencerna. Bang. Iya dong ya. Ada orang begitu ya. Iya, bukan berserah tapi berserah. Ya makanya pada saat orang-orang di luar sana ya, kayak petugas misalnya yang di lapas kan, saya nggak bisa nonton Netflix atau nonton hal seperti itu ya. Jadi saya kan suka dapat info nih ya kan. Jas, kamu gini loh. Gini gitu. Ya saya cuma gitu. Oh ya udah gitu. Kalau misalnya mereka mengatakan, ini sekarang opini publik udah beda nih sama yang waktu itu. Gitu. Oh ini lagi rame nih di luar. Terus saya cuma bisa ngomong, ya udah kan ibu ngelihat kan saya di sini ngapain ya kan. Saya cuma di kamar, saya baca buku, saya ngobrol. Kalau saatnya saya membantu petugas yang membantu, ya udah cuma sebatas itu. Saya nggak berbuat apa-apa. Tapi kalau memang ada terjadi itu di luar, ya itu di luar kekuasaan saya, di luar kemampuan saya untuk berbuat itu juga. Jadi kalau apapun yang terjadi ya itu semua ada jalannya gitu. Itu yang saya yakin itu aja. Karena saya nggak bisa bayangin itu ya bang. Karena saya ikutin dari proses penyelidikan hari kamu ditangkap ya. Saya itu udah liput kasus ini. Jadi lama-lama banget ya dari proses penyelidikan terus berubah di saat menjelang vonis. Terus semakin berubah pasca Netflix bang. Sampai generasi Z itu yang belum pernah nonton sidang kita. Saya bilang tadi ya. Peningkatan jumlah penonton sidang kita yang berbelas-belas jam itu luar biasa. Bahkan kalau kita buka TikTok sekarang, mereka punya sangat detail perbandingan pernyataan abang, pernyataan jaksa dan lain-lain. Dan mereka bisa membuktikan tidak ada persesuaian dan lain-lain. Bisa mereka cocok-cocokkan gitu ya. Yang kita aja yang ngikutinnya mungkin nggak ingat ya momen itu gitu. Saya sendiri udah lupa itu. Makanya kadang-kadang ada kalau ada di di TikTok, saya terpaksa save lagi tuh karena saya nggak ingat. Kok ada ini ya? Nanti Kok ada ini ya gitu. Jadi saya pakai TikTok ya. Hari ini Jess sudah bisa officially punya handphone ya. Punya handphone ya. Jadi bayangkan dia saking sangat menurut pada aturan dia nggak mau punya alat komunikasi dan baru hari ini saya lihat sendiri gaptek dibuka nih. Caranya gimana ya? Gitu ya. Mau buka handphone aja mau bikin pertama kali, mau nyalain pertama kali itu udah nggak tahu karena handphone atau merek handphone yang dimiliki oleh Jess itu udah merek udah di-upgrade berkali-kali lipat, jadi dia udah lupa caranya menggunakan handphone. Jess, ada satu orang tadi yang tadi saya sudah tanyakan apakah kamu maafkan atau enggak, tapi sosok ini saya ingin kamu di momen ini ngobrol sama saya, ngobrol sama Bang Otto dan di saat wawancara ini disiarkan, saya ingin kamu membayangkan bisa bicara langsung sama sosok ini. Karena di satu sisi sosok ini adalah orang yang mungkin juga merasa sangat sakit, merasa sangat sedih karena kehilangan anaknya yaitu Mirna Salihin. Dan kamu mungkin terus mengikuti pernyataan-pernyataan beliau termasuk di dokumenter Netflix. Bagaimana persepsinya atau keyakinan dia terhadap Jas. Kalau Jas seandainya bisa bertemu langsung dengan seorang Darmawan Salihin, seorang Jessica Wongso, mau bilang apa ke beliau? Pertama-tama saya mengucapkan ya berduka cita atas meninggalnya Mirna, karena ya kehilangan seorang anggota keluarga, anak kandung itu ya sangat menyakitkan. Saya mengerti itu. Tapi ya saya juga mau supaya Om berpikir, jangan cuman percaya aja apa yang dikatakan orang gitu. Kenalilah saya juga gitu kan. Main dulu lah sama saya gitu kan. Lihatlah saya itu bagaimana. Jadi semoga ya di kedepannya Om nggak menaruh dendam sama saya atau seperti apa. Om bisa berubah persepsinya terhadap saya, gitu aja sih yang saya bisa katakan. Jess itu salah satu orang yang selalu membuat menyatakan kalau kamu tuh yang udah paling bersalah loh. Ya itu mungkin karena dia juga tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Mungkin dia juga diberitahu, diyakinkan oleh apa aja yang terjadi di sekitarnya ya kan, saya juga nggak tahu ya. Jadi apapun itu yang membuat dia yakin, makanya dia bisa berbuat seperti itu. Tapi saya yakin kalau misalnya dia itu tahu kebenarannya atau mengenal saya secara pribadi, dia tidak akan melakukan hal yang dia lakukan. Itu aja. Waktu itu kamu nggak sempat kenal secara pribadi ya sama dia? Enggak ya? Dia juga kamu maafin? Iya, karena gimana ya, saya juga saya merasakan kesedihan dia karena kehilangan anak. Tapi di waktu yang bersamaan saya juga sedih kenapa kok dia berpendapat seperti itu terhadap saya gitu. Itu aja. Kalau misalnya sesuatu hal itu pendapat dia itu bisa dirubah, ya saya lebih bersyukur kalau itu bisa terjadi.
ada nggak sih kata-kata yang sebenarnya ada di benak seorang Jessica Wongso yang kalau bisa nih dibikin duduk berdua gini sama bapaknya Myrna dan keluarganya Myrna, Jess itu mau jelasin ini loh yang versi saya ke mereka. Ada nggak yang selama ini kalimat itu ada di benak Jess dan Jess tahan dalam beberapa tahun ini? Apa ya, nggak pernah sih berpikir saya itu duduk untuk ngobrol ya, tapi ya saya selalu doakan supaya omnya itu bisa suatu hari sadar lah gitu, atau mungkin suatu hari itu bisa berpendapat yang lain terhadap saya, jangan yang seperti yang om ini selama ini yakini, ditelaah lagi, dicari lagi tahu kebenarannya, kenali saya lagi gitu. Main aja sama saya 1 minggu aja pasti berubah lah semua. Orang-orang yang berpikir yang yang saya begini itu kan karena dia nggak kenal sama saya gitu kan. Iya, Saya salah satunya. Saya punya persepsi yang sangat buruk soal kamu Jess pas waktu penyidikan gitu ya. Saya hanya bisa lihat kamu tuh turun dari bus pakai baju oranye, kamu diturunin ke RSCM, teriak-teriak Jess, nggak ada kamu ngeliat ke kita. Saya juga sempat di benak saya tuh tertanam profiling kamu secara psikologi, makanya saya ceritakan tuh di Netflix pertama kali ketemu kamu saya juga masih agak curiga dan kemudian saya bisa punya kesimpulan sampai detik ini bahwa kalau orang punya kesempatan untuk bisa mengenali kamu pasti pada akhirnya punya persepsi yang berbeda pada diri kamu. Bang, pemaafan dari seorang Jessica Wongso apakah akan menghentikan proses peninjauan kembali? Udahlah, dia sudah bebas, dia sudah bisa menjalani masa-masa ya ada wajib lapor tapi sebagian hak hidupnya diberikan, kemerdekaan juga sebagian sudah diberikan. Apakah akan menghentikan langkah untuk peninjauan kembali? Ya saya kira kalau dari saya sih tetap ya. Sebab justru kalau dia menaruh dendam, mungkin saya juga nggak semangat menangani ini. Justru dia memaafkan semuanya, jadi saya semangat. Karena bang? Iya dong, karena kita berbuat dalam dendam itu kan terbaik. Kalau dia katakan saya dendam sama ini, saya juga merasa, waduh, saya kok jadi saya harus berbuat karena dendam orang lain, nggak boleh. Dan saya juga saya nggak pendendam juga kebetulan gitu kan. Jadi saya juga orang yang selalu, saya punya prinsip nih, sampai detik ini, sekarang ini, saya nggak punya musuh di dunia ini. Benar. Orang lain banyak juga, ada juga yang nggak suka sama saya mungkin banyak atau sedikit saya nggak tahu. Tapi saya tahu orang itu mungkin nggak suka sama saya, tapi saya nggak pernah mau benci sama dia. Makanya hidup saya tenang. Jadi saya nggak mau benci sama orang itu belum tentu baik sama saya. Termasuk orang yang mungkin berpikiran buruk, kenapa sih kelas sebuah setia banget sama tapi saya nggak mau benci Jessica Wongso gitu. Saya nggak mau benci sama orang. Jadi kalau ditanya orang ada musuh nggak, sekarang nggak ada. Nggak ada musuh. Nah itulah yang membuat saya bersemangat menangani ini, karena Jessica mengatakan dia juga melakukan orang lain itu. Jadi saya juga sekarang melakukan ini bukan karena dendam, bukan karena apa-apa. Saya hanya ingin bahwa kebenaran itu dibuktikan. Toh dia sudah rasakan apa saya tahu, sebenarnya nggak ada gunanya lagi. Tapi nggak boleh ini terjadi. Jangan sampai terjadi lagi ini sama orang-orang yang lain. Jangan sampai ada Jessica yang lain gitu loh. Hanya itu aja tugas saya. Seperti saya katakan, banyak hal-hal yang saya rasa tidak boleh terjadi. Gitu. Banyak kali prinsip hukum yang dilanggar di dalam perkara ini. Ya, prinsip hukum dilanggar dan itu tidak baik terhadap edukasi terhadap mahasiswa hukum. Kalau mahasiswa hukum melihat fakta persidangan kemudian lihat putusan, pasti mereka melihat begini hukumnya kan gitu. Nah saya mencoba dari sisi yang lain untuk bisa memperbaiki ini. Ya, jadi kalau Jessica bilang, wah saya benci ini, saya nggak semangat tuh. Ini pada akhirnya hanya menang-menangan aja nih. Menang-menangan ini untuk apa gitu loh. Tapi justru ketika dia bilang bahwa saya nggak dendam, saya nggak benci, saya maafin semuanya, saya harus semangat. Nah, jadi makanya dalam mau membela pun, membuat PK pun, saya tidak pernah mau lagi, dan tidak pernah mau menyudutkan orang-orang lain. Abang fokus dan tim berfokus untuk mencari kebenaran materi. Seorang lain, apa yang perbuat orang lain, biarkanlah. Semuanya ada waktunya. Kan? Dan semua ada jalannya. Bal, terakhir buat abang. Beberapa waktu lalu saya wawancara abang. Abang bilang bahwa kasus Jess ini, kalau bagi saya dalam perjalanan beberapa tahun ini,
belum ada satu kasus hukum pun yang bisa dalam tanda petik mengalahkan exposure atau sorotan publik terhadap kasus hukum manapun selain kasus Jessica Wongso. Kasus Jessica Wongso adalah kasus atau persidangan pertama yang disiarkan secara langsung oleh semua stasiun televisi ketika itu. Baru setelah itu ada beberapa kasus lain. Abang mengatakan bahwa harapannya dengan adanya PK ini, Mahkamah Agung bisa menjadikan kasus Jess ini sebagai landmark case yang bisa memberikan pembelajaran hukum buat kita semua. Ya, itu prinsip hukumnya di situ. Salah satu yang saya bilang tadi, berkali-kali saya tidak bosan-bosan, termasuk seperti otopsi itu. Itu landmark yang harus diputuskan. Sebab kalau dia tidak bahas tentang otopsi, berarti Mahkamah Agung lepas tangan terhadap prinsip hukum ini. Semuanya mengatakan otopsi, no case. Di bidang kedokteran juga di seluruh dunia mengatakan no autopsy, no case. Di Indonesia juga no autopsy, no case. Termasuk juga penyidik. Waktu itu penyidiknya mengatakan juga no autopsy, no case. Nah ini ternyata nggak ada otopsi. Kenapa ada case? Kan ini masalahnya. Nah, ini harus diputuskan oleh Mahkamah Agung supaya jangan sampai ada kesimpang siuran tentang hukum itu. Jadi Mahkamah Agung tidak boleh lepas tangan. Tentukan. Kalau memang kamu mengatakan nggak apa-apa tanpa otopsi juga bisa kasus berjalan, ya katakan aja. Sehingga saya juga harus merubah pendapat saya berarti. Bang, tapi itu mengerikan ya, kasus Jessica Wongso jadi salah satu kasus yang membuat prinsip-prinsip hukum pidana di Indonesia itu simpang siur. Iya tertabrak dong. Ya kan? CCTV dipakai padahal originalitas CCTV tidak bisa dibuktikan. So, can you imagine bagaimana orang dihukum berdasarkan CCTV? CCTV-nya berasal dari mana kita nggak tahu. Yang dibawa ke persidangan sih tinggal 32 GB. Iya kan? Dan berapa potongannya itu kan sekian jam banyak yang hilang. Ya kan? Ada beberapa adegan yang seharusnya bisa ditunjukkan hilang gitu. Tapi itulah yang dipakai sebagai dasar penghukuman orang. Kan mengerikan kan? Jadi ya seperti katakan tadi tuh kalau kita mau maju dalam hukum, yang gini-gini itu nggak boleh dibiarkan. Makanya saya mau berjuang dan saya pengen sekali tuh. Karena itu pun nggak dipertimbangkan oleh hakim juga. Di VR nggak pernah dibuka, nggak pernah dipertimbangkan. Asal usul CCTV dari mana nggak dipertimbangkan, ya kan? Saksi yang tidak ada saksi pun nggak dipertimbangkan. Jadi mereka hanya mengatakan ada gerakan-gerakan Jessica dari CCTV. Yang mana CCTV ini nggak jelas dari mana gitu, ya kan? Terjadi distorsi secara kasat mata ketika itu kita lihat ya. Jadi artinya gini. CCTV ini yang menurut kita ada dugaan rekayasa kan. Mengakibatkan apa coba? Mengakibatkan bahwa CCTV yang kita lihat yang ditayangkan, film ditayangkan itu menjadi kabur. Menjadi tidak jelas. Apa akibatnya? Akibatnya adalah hakim, jaksa, pengacara juga tidak bisa mengambil kesimpulan sendiri terhadap CCTV itu. Terutama hakim. Dia tidak bisa mandiri lagi melihat gerakan-gerakan di dalam TV itu. Karena dia tidak bisa sendiri, maka akhirnya percayalah dia kepada narasi dari ahli yang menceritakan, oh ini tangannya Jessica ini begini, tangan Jessica ini begini. Dari narasi orang ini. Tidak lagi dia mandiri melihat filmnya itu sendiri. Kenapa? Udah kabur itu. Ya kan? Tapi kalau itu tadi original ditayangkan secara terang, nggak usah saksi cerita, saya bisa lihat kok itu tangan atau tidak. Saya bisa melihat kok ada masuk ada distorsi atau tidak. Distorsi gitu kan. Nah, itu yang berbahaya. Jadi saya harapkan ya bahwa Mahkamah Agung harus membuat ini menjadi putusan yang lemah dan memberikan pertimbangan dan menjawab tentang beberapa hal. Antara lain adalah otopsi tadi. Apakah betul otopsi no case atau tidak? Itu akan mengubah sekali prinsip. Iya dong. Dalam sistem peradilan pidana kita, Bang. Oke, Jess, itu soal hukum lah ya. Saya mau nanya ke kamu. 2016, saya nggak tahu, saya lupa juga, udah pernah cerita nggak ya? Ada yang datang dari Aceh, Papua, Kalimantan hanya buat lihat jazz. Sampai tuh kita ya, Bang ya. Sampai bilang, Jess, kamu tau gak sih, kamu harus agak balik ke arah penonton, karena kamu harus dada-dada. Mereka udah dari pagi sampai malam hanya buat nungguin, dengerin
sampai punya catatan sendiri tuh nih yang menguatkan Jessica dan lain-lain gitu. Dan hari ini aja saat kamu bebas, semua orang tuh, semua yang dari 2016 lalu itu masih tetap setia juga. Mungkin kamu nggak bisa reach mereka karena mereka ada di grup-grup WhatsApp, mereka ada di grup-grup media sosial, mereka sampai kamu nggak ada berita aja nih selama 8 tahun mereka masih tetap berusaha untuk bergaung. Kamu mau bilang apa ke mereka yang begitu setia, tidak hanya setia, tapi percaya bahwa Jessica tidak bersalah? Wah, thank you. Terima kasih, saya menghargai itu. Terima kasih banget, menurut saya kagum ya dengan apa yang mereka lakukan. Karena mungkin kalau saya pribadi, saya mungkin nggak bisa berbuat seperti itu gitu. Kayak meluangkan waktu, tenaga, dan apapun itu untuk memberikan support kepada orang yang saya nggak kenal gitu. Mungkin saya pun nggak sebaik itu ya kalau misalnya saya nggak ada di posisi ini ya kan. Makanya menurut saya orang-orang itu spesial. Makanya terima kasih sekali. Oke, Just thank you sudah ngobrol 8 tahun lebih. Saya menantinya bisa dada-dada. Saya curi-curi tuh di ruang sidang untuk bisa nyapa Just. Karena ingat gak sih saya minta izin untuk Just pas waktu mau masuk ke bus, saya coba nanya ya. 8 tahun kamu tunggu bisa ngobrol sama begini ya. Ngobrol sangat dekat di luar dari sel tahanan. Just thank you. Selamat menjalani semua hal yang saya nggak tahu, kamu bilang kamu masih blank, tapi pasti akan dalam waktu dekat kamu punya mimpi-mimpi yang mungkin akan kamu bisa recall lagi dan kamu bisa tetap wujudkan dengan segala potensi yang kamu punya dan segala hal baik yang akan terus menyertai hidup kamu ke depannya. Thank you ya sudah hadir. Bang, thank you ya sudah hadir. Thank you.